Salam olahraga. Bertemu lagi dengan saya Beli Vanmo yang akan mengupas jalannya laga-laga di Piala Dunia. Sudah masuk semifinal ya, dan tadi sudah ada satu yang berhasil ke final, yaitu Spanyol ya. Seperti video saya sebelumnya, sesuai ya, bagaimana saya akan pada saat itu saya memprediksi, mengulas bahwa Spanyol yang akan melaju ke final. Sebelum saya mengulas laga Inggris versus Argentina, saya akan coba mengulas jalannya pertandingan tadi pagi ya, dini hari. Itu Prancis lawan Spanyol 2-0, menang Spanyol. Yang pertama lewat penalti Oyarzabal ya. Yang jelas-jelas itu penalti ya, karena Lucas Digne menendang Lamine Yamal. Lalu gol kedua dari Pedro Porro. Banyak yang menanyakan kenapa Prancis kok tidak bisa mencetak gol, padahal diisi oleh quartet hebat ya. Bakorla, Dembele, Mbappe, Olise, bahkan sampai frustasi Olise pun diganti ya. Menurut saya adalah cara hebat Spanyol itu pertama dari mental ya. Pemain-pemain Spanyol walaupun muda-muda tidak ada rasa ketakutan menghadapi Prancis. Ini yang penting, karena secara rekor pertemuan juga Spanyol itu unggul atas Prancis ya di dua pertemuan terakhir, bahkan di dua semifinal di Euro 2024 dan Nation League 2025. Makanya masuk ke lapangan itu pemain Spanyol itu tanpa ada rasa beban, berani ya. Dan yang terpenting adalah pemain-pemain Spanyol lewat taktik dari Luis de la Fuente ya berhasil meredam asupan bola ke empat kuartet Prancis ini ya, baik itu Olise, Mbappe maupun Dembele dan juga Bakorla. Tchouaméni dan Rabiot itu dimatikan ya, sehingga kesulitan mengalirkan bola, sehingga terlihat jelas minim peluang Prancis ya, minim sekali peluang Prancis yang biasanya banyak gol. Dan terbukti dari yang saya sampaikan adalah bahwa setiap tim itu yang di turnamen dengan waktu yang mepet seperti Piala Dunia ini 1 bulan full pasti akan ada tren menurunnya. Dan terbukti pemain Prancis pada saat lawan Spanyol ya semua mengalami underperform, sehingga harus kalah 2-0 tanpa bisa mencetak 1 gol pun. Kalah segalanya Prancis, baik taktikal, baik secara individu, berhasil diredam oleh Spanyol. Masuk ke laga nanti malam ya, itu ada Argentina versus Inggris. Ini di belakang layar kalau kita masih ingat, pencinta sepak bola tahun 1998 ya, bagaimana Inggris kalah adu penalti dari Argentina, dan itu kemenangan satu-satunya Argentina atas Inggris ya sepanjang pertemuan. Karena pada saat itu Beckham kartu merah ya, dengan Simeone dia ada terlibat perseteruan. Beckham menendang Simeone pada saat terjatuh, kartu merah merubah arah pertandingan. Pada saat itu Inggris sudah sangat menguasai ya, saya masih ingat sekali pada saat itu menonton juga laga ini. Untuk laga nanti dini hari ya, kalau lihat dari permainan, saya lihat kita rekor pertemuan kan 2 pertemuan terakhir juga Argentina tidak bisa mengalahkan Inggris ya, kalah 1-0 dan kalah 3-2. Dan ini bisa menjadi tugas yang berat ya buat Lionel Messi dan kawan-kawan, karena kalau kita lihat tren permainan Argentina di beberapa video sebelumnya saya sudah sampaikan, semakin masuk ke babak knockout itu semakin menurun, bukannya semakin meningkat. Lawan Mesir kesulitan, lawan Cape Verde kesulitan ya, dan terakhir lawan Swiss itu harus diakui dibantu kartu merah Embolo. Pada saat skor 1-1 itu Swiss masih mengurung Argentina ya, setelah kartu merah berubahlah arah serangan, akhirnya Argentina harus menang extra time. Dan Argentina di 2 babak knockout ini 2 kali melalui babak extra time. Jelas itu akan menguras stamina ya.
bagaimana dengan Inggris? Kalau kita lihat Inggris juga permainannya menurut saya masih biasa-biasa saja, tapi mentalnya sudah ada ya. Lawan Meksiko di 16 besar, Inggris sempat kartu merah, tapi bisa memperlebar jarak jadi 3-1 pada saat itu setelah Kwanzaa kartu merah ya. Dan di bawah tekanan publik Meksiko ya, pada saat itu Inggris masih bisa mempertahankan kemenangan 3-2. Lalu babak 8 besar ketemu Norwegia, sempat ketinggalan dulu 1-0, tapi lewat 2 gol Jude Bellingham, Inggris berhasil membalikan kedudukan dan menang 2-1 melalui babak extra time. Sekarang ini kedua tim kan lolos sama-sama lewat babak extra time. Tapi kalau lihat dari segi pemain, jelas pemain Argentina itu secara umur lebih senior daripada pemain-pemain Inggris ya, yang masih banyak pasukan mudanya. Otomatis ini akan sangat berpengaruh di fisik ini. Karena apa? Di saat kedua tim yang kualitasnya sama, faktor fisik itu akan sangat mempengaruhi, dan itu akan terjadi membuat ada kesalahan-kesalahan kecil ya, entah itu penalti, sliding yang seharusnya tidak perlu, itu bisa dilakukan karena memang secara fisik sudah terlihat capek. Lawan Swiss itu berapa kali disorot Messi seperti sudah kehabisan akal ya. Dan saya lihat Argentina ini tidak punya plan B ya. Maksudnya plan B itu adalah dari babak penyisian 4 gelandang Argentina itu, Enzo, De Paul, McAllister maupun Paredes itu coba merebut bola, habis itu bolanya kasihkan ke Messi, biarkan Messi yang mengolah bisa mencetak gol. Tapi Messi sekarang kan umurnya sudah 38 tahun ya. Dan Inggris ini adalah lawan yang belum pernah dihadapi Messi ya. Belum pernah dihadapi Messi. Saya ingat sekali di era prime-nya Messi 2010 itu sampai 2016, perdebatan Messi dan Ronaldo itu adalah Messi tidak pernah main di Liga Inggris, ketemu tim-tim Liga Inggris. Ya, Ronaldo pernah main di MU. Cuman Messi kan sering mengalahkan tim-tim Liga Inggris kalau bermainnya di Liga Champion. Itu pun disupport dari lini tengahnya, pada saat itu masih ada Xavi, Iniesta ya, Sergio Busquets, dan juga ada bantuan David Villa pada saat dia main di Barcelona ya. Sehingga Messi pada saat di Barcelona itu sering menang lawan tim-tim Inggris. Tapi lawan tim nasional Inggris belum pernah bertemu. Sekarang Messi di Argentina ini kan beda seperti Messi di Barcelona. Kalau Messi di Barcelona dia disupport oleh kekuatan lini tengah yang bagus, juga penyerang di second line-nya yang bagus. Kalau di Argentina ini kan lini tengah Argentina kan lebih banyak lini tengah petarung, bukan kreativitas. Dan kalau kita lihat Inggris ya, Inggris juga mainnya tidak bagus-bagus amat menurut saya, biasa saja. Cuman saya lihat dari segi mental itu bagus Inggris, terutama di turnamen kali ini. Dan jangan lupa juga ya, 2 tahun lalu dia berhasil ke final Euro 2024 Inggris, walaupun akhirnya kalah dari Spanyol. Yang unik dari Inggris ini adalah sejak tahun 98 saya mengamati sepak bola, Inggris itu biasanya lebih banyak disorot lewat wags-nya ya, pendamping-pendampingnya, pemainnya di lapangan. Selalu jadi favorit karena pemainnya itu ngetop, bukan berarti ngetop karena permainannya bagus ya, tapi karena kegiatan di luar lapangan itu. Kita ingat masa David Beckham ya, ada zaman Lampard, Gerrard, itu sebelum turnamen Inggris sudah jadi favorit. Tapi di 2026 ini saya lihat minim sekali pemberitaan mengenai timnas Inggris dengan pasangan-pasangannya atau malah kehidupannya di luar ya. Sangat fokus sekali nih tim Tuchel ini, saya lihat, untuk menghadapi Piala Dunia 2026 ini. Nyaris tidak ada berita-berita miring, terlepas yang terakhir itu Tuchel dan Jude Bellingham. Tapi menurut saya wajar-wajar aja ya, pemain Tuchel tidak puas karena memang secara permainan Inggris agak kesulitan pada saat itu lawan Norwegia. Wajar pelatih berkomentar itu, tujuannya untuk memotivasi. Sisanya saya lihat Inggris sangat positif sekali. Makanya untuk laga nanti malam ya, Inggris versus Argentina, kalau kita lihat susunan pemain dulu, dengan masih di kartu merahnya Kwanzaa, kemungkinan besar Reece James akan mengisi posisi kanan ya, atau Konsa
Konsa di kanan, di tengahnya mungkin itu John Stone, di kirinya itu kalau O'Reilly biasanya yang mengisi. Lalu di tengahnya saya lihat ini yang kuat Inggrisnya Declan Rice dan Elliot Anderson ya, bisa mengatur di tengah. Jude Bellingham tetap akan jadi second line, di second striker. Lalu sayapnya mungkin yang sekarang kasih kesempatan karena Madueke kurang main bagus waktu ini pada saat lawan Norwegia, mungkin Bukayo Saka akan main di sayap kanan ya. Dan penyerangnya masih Harry Kane, di kiri mungkin bisa Rashford ya yang dipasang oleh Inggris. Dan kalau Argentina saya lihat masih dengan formasi 4-4-2, mungkin Julian Alvarez akan kembali dipasang bersama Lionel Messi di depan. Keempatnya itu Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Paredes ya, dan juga Enzo Fernandez. Di belakangnya mungkin di kiri Tagliafico, di tengahnya Romero berduet dengan Lisandro Martinez, di kanannya mungkin lebih mempercayakan pada Montiel ya, kipernya tetap Martinez. Kalau lihat dari susunan pemain saya lihat cukup berimbang. Cuman orang bilang kan Argentina punya sosok pembeda Lionel Messi. Yang jadi pertanyaan, seberapa besar masih stamina Messi tersisa untuk di babak semifinal ini setelah 2 kali Argentina main extra time. Ini akan jadi laga yang ketat, tapi 2 pertemuan terakhir Argentina selalu kesulitan lawan Inggris, bahkan kalah. Dan kalau melihat dari rekor pertemuan, dari kendala fisik, saya melihat laga ini saya lebih condong mengunggulkan Inggris atas Argentina. Walaupun kita ketahui Piala Dunia di Amerika biasanya tim Amerika yang kuat ya. Hanya 2014 Jerman, tim dari Eropa, Jerman bisa juara, tapi di finalnya pun ketemu Argentina. Tapi saya lihat laga ini, melihat stamina pemain Argentina sudah sangat terkuras ya, dari lawan Cape Verde, lawan Mesir, dan juga terakhir lawan Swiss. Dengan pemain-pemain yang sudah senior, apalagi hanya mengandalkan Lionel Messi, saya lihat berat langkah Argentina untuk ke final, dan bisa jadi laga ini akan jadi membawa Inggris mengulang di final Euro 2024 bertemu Spanyol di final. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Bully Fanmo. Salam olahraga.